Shalom, saudara diberkati Tuhan. Saudara ngerti nggak? Nangkep nggak? Nangkep ya? Saya mau tanya sekarang. Saudara hari ini atau 3 hari ini sudah terima banyak? Ya, ada nggak sadar di hati saudara kalau sebenarnya saudara ini sudah menuai? Ya, berkali-kali Bu Esther bilang, para pemimpin bilang, banyak yang menabur, banyak meletakkan untuk supaya saudara dari 38 provinsi datang ke tempat ini untuk menikmati semuanya. Amin. Sadar nggak dalam hati saudara kalau sebenarnya saudara sudah menuai? Amin. Saudara ada di tempat ini, bisa datang ke tempat ini, menikmati semuanya. Kalau engkau punya hati yang mengasihi Tuhan, hati yang sadar betul, ada ucapan syukur yang mengeluap, saudara seharusnya sudah ngerti, Tuhan terima kasih, aku sudah menuai. Ya, mungkin saudara bertanya-tanya dalam hati, dari mana saya kok sudah di tempat ini dan sudah menuai? Mungkin dalam hidup saudara, dalam bulan-bulan kemarin, dalam waktu yang lalu, engkau memberkati orang-orang sekitarmu, engkau mendoakan, ya, engkau memberi makan. Jadi menabur itu bukan harus yang spektakuler dimulainya, no, bukan Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita kecewa dengan Tuhan, kenapa? Karena mindset kita, pikiran kita tuh sudah yang wow, harus yang wow. Ya, 100 kali lipat, amin, pasti jadi. Amin, pasti jadi. Tetapi kadangkala yang ngeblok pikiran kita itu harus 100 kali lipat, harus 100 kali lipat, harus yang spektakuler. Karena firman-Nya berkata, Tuhan berkata seperti ini, barang siapa yang bisa dipercaya oleh hal kecil, Tuhan akan kasih hal yang besar. Amin. Jadi lakukan dulu. Ya, lakukan dulu. Punyai hati yang benar-benar mengasihi Tuhan. Jangan hitung-hitungan kalau nabur itu. Jangan pernah hitung-hitungan. Tetapi engkau meletakkan bahwa engkau benar-benar mengasihi Tuhan. Amin. Janda yang miskin itu tadi yang Bu Esther bilang itu dikatakan di firman adalah Tuhan bilang dia memberikan seluruh hartanya. Tapi sebetulnya ada kata-kata lagi yang dari Tuhan. Dia bukan cuman memberikan seluruh hartanya, tapi seluruh kehidupannya. Kenapa? Karena di ceritanya itu benar-benar uang terakhir yang dia punya. Dia nggak tahu lagi besok harus makan apa. Janda itu. Tapi dia taruh. Di mata Tuhan, 2 peser itu buminya menggelegar di surga. Dan saya berani jamin, saya berani bilang, janda itu tidak akan pernah berkekurangan keesokan harinya. Pasti Tuhan akan melimpahkannya luar biasa. Amin. Amin. Ya. Kenapa banyak dari kita? Ya, kalau nanti Bapak Ibu setelah pulang dari tempat ini kok nggak dapat tuan lagi, kenapa? Kenapa banyak dari kita kadang hanya menuai sekali, hanya dapat berkat sekali dan tidak pernah menuai lagi? Karena tidak ada lagi yang kau tabur. Petani itu kalau sawah setelah panen itu pasti nabur lagi enggak? Nabur. Nabur lagi, tiap hari nabur lagi, terus nabur lagi. Kalau Bapak Ibu hanya nabur selama sebulan, contoh ya, Bapak Ibu nabur selama sebulan. Nanti mungkin di 2 bulan, 3 bulan kemudian Bapak Ibu menuai nih. Menuai. Tapi kalau cuma sebulan itu Bapak Ibu tabur dan berhenti, ya cuma itu doang nih tuai. Setelah itu enggak ada lagi, betul ya. Jadi Bapak Ibu harus tiap hari itu harus harus nabur, terus nabur. Dan di sini bukan cuma nabur uang. Bapak Ibu, engkau bisa nabur kasih, engkau bisa nabur cinta, engkau bisa nabur beri kekuatan. Dan tidak mesti harus besar-besar. Tetanggamu, Pak saya enggak punya uang, ya saya makan juga pas-pasan. Kadangkala tetanggamu tidak bisa makan, yang dekat-dekat saja dulu. Tadi cuma ngasih donat, ya itu orang dunia bisa dapat janji firman. Bagaimana Tuhan kita adil.
Tuhan kita itu universal. Siapa yang nabur pasti nuai. Amin. Cuman donat. Dan dia dapat janji yang 100 kali lipat. Ya. Hukum dunia nabur satu benih, tumbuh satu benih. Ya, dan pasti nuai ya. Tetapi hukum kerajaan surga, engkau tabur sebuah benih yang kecil. Ya, tapi dengan cinta, dengan ketulusan, ya, dengan mengasihi Tuhan akan ada 100 kali lipat. Itu hukum yang dari Tuhan. Amin. Tadi juga Bu Esther bilang seperti ini Bapak Ibu. Banyak orang kaya tapi mentalnya miskin. Banyak orang yang punya duit mentalnya miskin. Ya, karena firman Tuhan berkata seperti ini. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Bahkan terjemahan aslinya berkata seperti ini. Di mana hartamu berada, disitulah semua hidupmu akan berada dan berakhir di situ. Jadi Yusuf akhir zaman, ya, saudara dan saya pasti diberkati, pasti. Saudara dan saya pasti menerima yang 100 kali lipat di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang, itu pasti. Tapi masalahnya setelah Bapak Ibu saudara dan saya menerima, bagaimana? Ishak di tanah yang kering, dia menabur. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu baca di rumah, seluruh perikop firman itu bilang seperti ini. Ishak itu pada waktu itu di firman dikatakan Ishak, Tuhan bilang jangan pergi ke Mesir. Betul ya, nanti baca di rumah. Jangan pergi ke Mesir kata Tuhan, tetap tinggal di tanah di tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu. Ishak mendengar Tuhan dan dia lakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Bapak Ibu menuai sampai 100 kali lipat, dengarkan Tuhan. Dengarkan Tuhan. Ya, saya punya kesaksian. Setelah saya menikah dengan istri itu, habis menikah, ya, karena ada beberapa masalah keluarga, kita tidak mendengarkan Tuhan. Saya berpikir, saya pernah merantau di Denpasar, di Bali, saat itu sedang bagus kondisinya, kondisi ekonomi sedang bagus di sana, sedang berkembang. Saya dengan istri karena ada sedikit masalah dengan keluarga kita lari, kita tidak mendengarkan Tuhan. Untuk itu, saya pindah ke Bali, Bapak Ibu, setelah menikah. Dengan harapan bisa berhasil, bisa kaya, bisa jadi berkat, ya. Tetapi sekali lagi faktor mendengarkan Tuhan itu penting. Itu akan membuat Bapak Ibu itu menabur di tempat yang tepat seperti yang Tuhan mau, seperti yang Ishak lakukan. Dia mendengar dan dia tetap tinggal di Kanaan. Tetapi Tuhan suruh dia tinggal di Gerar. Betul ya firmannya ya, di Gerar, di daerah yang bernama Gerar. Dan di sejarah menyebutkan Gerar itu salah satu daerah yang paling makmur saat itu. Tuhan tidak pernah seperti tadi, Tuhan tidak pernah menyuruh sesuatu untuk anak-anaknya untuk supaya kita celaka. No. Dia menyuruh kita pasti untuk memberkati kita dan untuk jadikan kita berkat. Amin. Singkat cerita saya di Bali bukannya berhasil malah habis. Semua uang, semua tabungan, semua emas tepa itu lenyap. Semua pesangon dari orang tua lenyap. Nol Bapak Ibu, saya dengan istri pulang dengan muka tertunduk. Dan sebetulnya waktu itu tuh saya ingat Tuhan itu menyuruh saya tuh bekerja di kakak saya. Kakak saya bilang, kamu ke Cikarang, buka toko di sana, saya ajarin. Tapi kakak saya ini orang keras. Ya dulu masih Buddha, masih Konghucu, jadi dia tanda kutip agak sedikit tidak suka dengan anak-anak Tuhan. Tapi saya tidak mendengarkan Tuhan waktu itu. Saya tetap lari ke Bali. Tahu? Yang Tuhan mau, Tuhan itu setia. Iya setia, betul. Saya dihabisi Tuhan di Bali. Ya, habis semua. Pulang nol, Bapak Ibu, bahkan minus. Saya pulang dengan kepala tertunduk. Kemana Tuhan kirim saya sama istri? Ke Cikarang. Sampai sekarang.
tetapi dia Tuhan yang setia. Di Cikarang itu saya belajar mendengarkan Tuhan. Melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Saya belajar. Dan saya bersaksi sampai sekarang. Tuhan tidak pernah berhutang. Ya, dengarkan Tuhan. Dan setiap kali Bapak Ibu menabur itu jangan hitung-hitungan, jangan mencobai. Jangan main cuan-cuanan dengan Tuhan. Jangan. Dia yang punya semuanya. Dia yang punya surga dan bumi. Percayalah. Percayalah. Firman-Nya ya dan amin. Firman-Nya ya dan amin. 30, 60, 100 kali lipat pasti jadi bagianmu. Satu lagi kesaksian. Setelah di Cikarang, saya mulai mengikuti Tuhan. Saya mulai gabung dengan Mahanaim, waktu itu saya ingat 2008. Ya, mulai ke tempat-tempat orang miskin. Mulai ke tempat-tempat pelacuran istri saya dengan timnya. Ya, mulai jalan ke semua tempat yang Tuhan mau. Suatu kali Mahanaim diutus Tuhan ke bangsa-bangsa. Nah, saat itu ada Tuhan suruh satu tim untuk ke Korea Utara, Bapak Ibu. Korea Utara ya, Korea Utara bukan selatan. Kalau selatan enak toh, drakor-drakor. Korea Utara. Nah, waktu itu pemimpin telepon saya dengan Nita. Ini kurang 2 orang mau berangkat, satu tim harus 6 orang. Ya kan, kamu mau gak sama Nita berangkat? Saya ngomong dengan istri. Selama di Cikarang, Tuhan sudah latih. Dan saya sudah terus belajar tentang mendengar suara Tuhan. Ya, dan saya tahu Tuhan mau saya dengan istri berangkat. Tetapi masalahnya zaman itu, satu orang 45 juta. Satu orang. Dan saat itu Tuhan sudah mulai memberkati ekonomi saya dengan istri. Saya punya 1 buah mobil. Dan saya sepakat dengan istri. Kita tabur mobil untuk berangkat ke Cikarang. Ke Korea Utara. Ya. Jadi saya jual 1 mobil, saya letakkan 1 mobil untuk supaya kami berangkat. Semenjak saya dilatih Tuhan, semenjak saya diproses Tuhan, saya selalu sepakat dengan istri. Setiap kali Tuhan utus, setiap kali ada biaya lawatan yang harus kami keluarkan, saya selalu sepakat dengan istri. Kita letakkan apa yang kita punya. Kalau kita masih punya, kita masih ada yang bisa kita letakkan. Jangan pernah minta sama pemimpin. Kita letakkan minta kepada Raja di atas segala raja. Amin. Kita letakkan mobil, singkat cerita kita berangkat ke Korea. Kalau Bapak Ibu meletakkan mobil, jual aset untuk ke Korea Selatan, untuk ke Amerika, untuk ke mana? Swiss, Eropa, Perancis. Semangat ya. Ke Korea Utara. Bisa pulang pun puji Tuhan waktu itu Bapak Ibu. Beneran. Nyampe di sana itu, ini singkat cerita ya, supaya Bapak Ibu gak ngantuk. Singkat cerita sampai di sana tuh, semua mata polisi, tentara sudah dengan senapan larangan panjang tuh melihat kita. Saya ngambil tisu aja diliatin sampai, itu Korea Utara. Paspor kita disita, handphone disita, semua disita. Dan gate-nya ngomong begini, kita masuk, kamu kok kesini? Ini kalau sewaktu-waktu meletus perang dengan Korea Utara, kamu gak bisa pulang loh. Tapi saya tahu hati Tuhan mencintai negara itu. Kalau Bapak Ibu baca sejarahnya, yang mengenal Tuhan justru Korea Utara dulu. Betul ya? Singkat cerita kita selesaikan pelayanan di sana, kami pulang dan saya bersaksi. Enggak sampai setahun, Tuhan beri saya 2 mobil baru. Tuhan berkati 2 mobil baru. Enggak sampai di situ, Bapak Ibu. Enggak sampai di situ. Sekarang saya punya usaha rental mobil. Saya punya rental mobil enggak cuma 2. Itu Tuhan. Kuncinya di mana? Engkau kalau nabur, jangan hitung-hitungan. Tuhan, I love you. Aku mencintaimu. Engkau balas, engkau beri, enggak penting. Dan saya berani jamin saudara, engkau akan menerima firman yang berkata yang tidak pernah engkau pikirkan. Yang tidak pernah engkau dengar. Dan yang tidak pernah timbul dalam hatimu. Dia akan limpahkan, tertumpah, tercurah luar biasa dalam hidupmu.
Firman-Nya berkata bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Itu Tuhan kita. Tapi seringkali kita baru nabur sedikit sudah ngomel. Baru sekali nabur belum tiap hari sudah ngomel. Tuhan belum jawab sudah mencurigai Tuhan. Ya. Mulai sekarang punya mental yang berubah. Kalau engkau meletakkan seberapapun yang engkau punya, Tuhan tidak pernah lihat jumlah. Janda miskin cuma punya 2 peser. Tapi yang dia hatinya itu loh, hatinya. Saya dari Bali 0, enggak punya apa-apa Bapak Ibu. Kerja dengan kakak saya juga dari bawah, jadi kuli. Tetapi di situ saya belajar. Saya mulai meraba hati Tuhan. Dan saya mulai belajar. Setiap kali Tuhan suruh saya letakkan. Berapapun. Kalau saya ada, saya akan letakkan berapapun untuk Tuhan. Toh saya sudah enggak punya apa-apa. Waktu itu, waktu kembali dari Bali. Pak, itu kan Bapak yang sudah menerima janji Tuhan. Saya akan saksikan satu lagi. Ya. Beberapa bulan lalu kami diutus ke Kaltim, ke KKR di Kaltim di Sangatta. Ya. Saya sudah siapkan. Saya sudah siap-siap. Oh, kira-kira habis sekian ratus juta, saya sudah siapkan. Ya. Dan kita bekerja sama dengan seorang hamba Tuhan di sana, ya, di Kalimantan Timur di daerah Sangatta. Lalu kita susun KKR, kita atur semuanya dan kita putuskan KKR di tanggal sekian waktu itu. Nah, Ibu In datang ke sana untuk KKR. Nah, prosesnya berjalan dan saya berkata, Pak, berapa yang harus kami bayar untuk KKR untuk persiapan? Oh, nanti aja dulu Pak, Bu, nanti aja gampang kalau sudah selesai. Ini hamba Tuhannya nih. Saya jarang mendapati yang seperti ini, tetapi ini dia punya mental kerajaan surga. Dia punya hati yang betul-betul mengasihi. Dia tahu betul bahwa anugerah Tuhan, bahwa seluruh hidupnya detik demi detik sampai saat umur dia sekarang itu adalah anugerah dari Tuhan. Ya, singkat cerita KKR selesai, ya 3.000 orang waktu itu di Christian Center di Sangatta, selesai malam dan paginya Ibu Win kembali ke Jakarta. Saya masih tinggal di sana, saya ketemu lagi, kita meeting lagi dan saya bilang, Pak, berapa biaya yang harus saya keluarkan? Bapak ini bilang, oh enggak usah Pak, semua sudah cukup, Tuhan yang cukupkan, dia bilang begitu. Oh amin, puji Tuhan. Saya bilang, wah luar biasa. Dan enggak sedikit, itu 150 juta waktu itu dia keluarkan untuk KKR. Padahal tempat sudah tidak nyewa ya, tempat sudah di Christian Center, tapi tetap ada biaya 150 juta. Ya, dan saya ngucap syukur ya kan, terus kami pulang. Sebelum kami pulang. Besoknya kami pulang, sorenya itu dia kesaksian. Ya. Paginya itu ada orang dari kabupaten, ada orang dari pemerintahan. Muter-muter di daerah perkampungan dia. Cari gereja, Bapak Ibu. Cari gereja. Nah, yang saya tahu, saya kan tinggal di sana juga di Pastori. Yang saya tahu di sana itu ada beberapa gereja sebetulnya. Tetapi orang kabupaten ini sudah 3 hari muter-muter, enggak kelihatan gereja. Cuman gereja Bapak ini yang kelihatan sama orang kabupatennya. Ya, singkat cerita orang kabupaten ini datang, ya Pak, gereja cuman punya Bapak ya di sini ya, enggak ada lagi. Oh banyak, itu ada gereja si A, gereja si B. Enggak, saya enggak lihat. Sudah, saya cuma lihat punya Bapak. Saya ke Bapak aja. Loh, kenapa Pak emangnya? Ini ada dana dari kabupaten 200 juta. Basicmu menabur, cintai Tuhanmu. Cuman love Him, cintai aja. Loh, bapak-bapak kalau dulu pertama kali ketemu calon istrinya, saya enggak ngasih duit. Enggak kan? Kalau sekarang, kalau mulai saya ngasih duit pada istrinya bertobat ya. Tetap harus ini. Ya, tanya istri saya ada. Saya tetap ngasih. Ya, begitu juga dengan Tuhan. Dia enggak cuma saya ngasih duit loh, dia sudah kasih nyawanya loh. Untuk kita terima semuanya. Amin. Nabur itu jangan hitung-hitungan. Ya, jangan hitungnya sekali lagi.
Cintai aja Tuhanmu dengan semuanya. Percaya aja, udah. Percaya aja, dia nggak akan pernah berutang. Ya, Pak, kalau saya sudah nabur, kok hidup saya kok biasa-biasa aja. Bapak Ibu sehat? Bapak Ibu penuh damai sejahtera? Bapak Ibu penuh sukacita? Bapak Ibu bisa makan enak? Mau pakai ikan asin, mau pakai kecap, mau pakai apa? Makan enak. Banyak orang kaya, mau makan apa aja nggak bisa, kenapa? Si sakit-sakitan nggak bisa makan enak. Pernahkah kita berpikir seperti itu? Kadangkala hal-hal itulah yang menghalangi kita menerima 60, 100 kali lipat dalam hidup kita. Tuhan baru mau turunkan yang 30, Tuhan lihat ini sudah ngeluh, gak jadi deh kata Tuhan. Nanti tunggu dia ada ucapan syukur. Amin. Amin. Yuk kita sekarang lihat dulu slide-nya. Tolong dilanjutkan slide-nya. Next. Oke, Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu, mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya, di terjemahan The Message-nya dibilang seperti ini. Then produce a harvest beyond his wildest dream. Kalau engkau mendengar dan mengerti hati Tuhan dalam menabur. Kalau engkau mau menabur, basicmu adalah engkau mencintai Tuhan. Ya, engkau ingin menyenangkan hatinya. Engkau ingin membuat rajamu, junjunganmu tersenyum. Bukan cuma 100 kali lipat. Sampai impian terliarmu, sampai impian terbesarmu, dia akan berikan dalam hidupmu. Enggak cuma 100, bisa 500 kali lipat. Bisa 1000 kali lipat, tidak terbatas. Itu hukum kerajaan surga. Tetapi sekali lagi firman-Nya berkata apa? Mendengar, yang mendengar. Pak, terus gimana caranya mendengar? Kalau saya tidak bisa mendengar suara Tuhan, bagaimana? Firman-Nya berkata, barang siapa melakukan sesuatu yang paling hina, kata Tuhan. Betul ya? Engkau melakukan untuk Tuhan. Simple, Pak, saya belum bisa mendengar suara Tuhan. Hati saya belum bisa merasakan Tuhan. Tapi saya mau mencintai Tuhan. Saya mau melakukan Tuhan. Simple, tetanggamu tidak ada yang layani. Karyawanmu sedang terpuruk, layani. Yang paling hina dikatakan yang tidak terlayani. Yang dunia, yang orang lain tidak mau layani. Mungkin termamu lagi kesulitan, nggak bisa beli beras, layani, belikan beras. Pak, saya cuma bisa beli beras 5 kilo, kasih temanmu 2 kilo. Kasih temanmu 1 kilo. Tuhan bilang apa yang ada di tanganmu, pecahkan atas ucapan syukur. Amin. Dan ucapan syukur. Dan saya percaya firman ini akan jadi dalam hidup kita. Mendengar, mengerti dengan hati Tuhan. Dan melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Tuhan berkata di firman itu, melakukan sesuatu yang hina bukan cuma uang. No. Yang di penjara kunjungi. Yang tidak bisa makan, beri makan. Yang tidak bisa minum, beri minum. Yang tidak punya pakaian, beri pakaian. Amin. Jadi enggak ada alasan bagi Bapak Ibu, saudara dan saya untuk tidak menabur setiap hari. Enggak ada alasan. Jadi saya berdoa sungguh-sungguh, Yusuf akhir zaman. Ya, benar-benar mengerti, setelah ini pulang mulai praktek. Ya. Pak, bagaimana kalau saya ingin benar-benar mendengar suara Tuhan? Ya praktek. Sisihkan waktumu untuk intim dengan Roh Kudus. Dia pasti kasih rasa kok. Dia pasti kasih perasaan, kasih di hati. Pasti akan timbul di hati kok. Saya juga awalnya gak ngerti Bapak Ibu Saudara. Saya juga awalnya gak ngerti, tetapi saya belajar Tuhan maumu apa. Setiap hari saya bangun tidur saya selalu berkata Tuhan maumu apa. Hari ini engkau mau aku apa.
Saya tahu loh, saya bisa tahu kalau Tuhan pengen saya menabur A, saya tahu. Bisa tahu. Sekarang ya, tapi dulu tetap harus belajar. Nah, saya dorong Bapak Ibu nanti mulai belajar. Bapak Ibu adik-adik di sini banyak anak-anak muda. Mulai dari engkau masih sangat muda adik-adik. Jangan tunda waktu lagi. Belajar serius dengan Tuhan. Serius dengan Tuhan. Tuhan berkali-kali taruh di dalam hati saya. Waktunya sudah gak banyak. Betul? Kita sudah ada di akhir dari akhir zaman. Ya, 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Harus Tuhan turunkan di hidup saudara dan saya. Harus. Gak ada waktu lagi. Saudara siap? Gak ada yang amin, saya bawa pulang sendiri. Saudara siap? 1000 kali lipat. Amin. Tuhan sudah gak ada waktu lagi. Tuhan tidak ada waktu lagi untuk melatih pasukan baru lagi. Gak ada. Dia sudah harus datang dan mengambil semua miliknya masuk dalam kerajaannya. Amin. Dan saudara dan saya jadi Yusuf akhir zaman harus ngerti dengan tepat. Amin. Dan jangan dipegangin terus seperti Bu Esther bilang. Setiap kali hatimu terusik, Roh Kudus bilang, nak, lu saya itu kalau Tuhan bilang cuman bilang Tuhan suruh nabur ya ke hal tertentu atau ke siapa gitu ya. Tuhan cuma bilang, nak, siap Tuhan, saya tahu. Udah, saya langsung kerjakan. Tuhan gak usah ngomong banyak, tetapi tetap dari latihan. Ya. Financial freedom, kebebasan ekonomi itu seperti apa sih? Ya, kebebasan ekonomi kalau orang dunia bilang, oh saya mau beli apa aja bisa. Ya, saya mau beli apa, saya mau beli kemanapun bisa. Tetapi kalau menurut saya nih, kalau dari hati saudara yang mencintai Tuhan, financial freedom adalah seperti kalau Tuhan minta buka, taruh. Kalau Tuhan minta rotimu, pecahkan, bagi. Seperti Bu Esther tadi bilang, sampai di sini itu enggak ada beban. Dan dia akan dengan bebas mengalirkan terus makin besar, makin besar, makin besar dalam hidupmu. Kenapa ada beberapa orang, oh menuai 30 kali lipat, amin. Dia masih salurkan habis itu. Begitu 60 kali lipat, dia langsung mikir, waduh Tuhan gede ya, besar ya. 100 kali lipat. Firman-Nya jadi begitu 100 kali lipat nih, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tuhan sudah peringatkan Bapak Ibu. Seluruh janjinya ini akan jadi, sekali lagi saya bilang, dalam hidup kita. Amin. Tetapi yuk kita harus selalu membuat Tuhan itu tersenyum. Kalau biasanya ya kita yang terus tersenyum. Pernah gak kita mikir kita harus gantian kita yang membuat dia tersenyum setiap hari dalam hidup kita. Amin. Di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Terjemahannya yang lainnya, manusia kalau hartanya sudah banyak, sampai akhir hidupnya dia akan di sana. Terjemahan lain juga berkata, passion manusia akan di harta. Hatinya akan selalu di harta. Itu sudah Tuhan katakan di firman-Nya. Tapi saya berdoa, Yusuf akhir zaman, para anak-anak muda pahlawan Tuhan di tempat ini, selalu akan punya hati yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Amin. Next. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukuran kepadamu. Ini sama seperti tadi, siapa menabur banyak akan menuai banyak juga. Siapa yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Next. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karak tidak akan merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena itu di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tempat di mana seluruh hartamu berada, di seluruh tempat yang paling kamu mau dan sampai akhir hidupmu. Ini peringatan dari Tuhan. Ini peringatan dari Tuhan Bapak Ibu.
Kenapa saya harus bagikan ini? Ya, karena di keluarga saya sendiri sudah ada contohnya. Ya, kakak saya sendiri, Bapak Ibu. Dari yang hidupnya biasa-biasa. Ya. Setelah singkat cerita setelah suaminya itu meninggal, ternyata suaminya itu sangat banyak hartanya. Dan saya tahu kenapa, karena saya jadi wali dari anak-anaknya. Mereka tinggal di Singapura. Yang tadinya tidak pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Pada saat Tuhan baru berkatin 30 kali lipat. Setelah dia terima semuanya sekarang, tetap dia hitung-hitungan dengan Tuhan. Saya berdoa waktu saya mengalami itu, saya lihat itu, saya berdoa, Tuhan, tolong pegang hatiku. Karena aku tahu berkat-Mu yang akan datang, apa yang akan Kau percayakan dalam tanganku. Seberapapun yang aku pegang nanti Tuhan, seberapapun yang Engkau curahkan, seberapapun yang Engkau izinkan aku untuk tuai, pegang hatiku. Supaya setiap kali Engkau kehendaki, Engkau minta aku letakkan. Dan biar semuanya untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Amin. Siapa mau mencintai Tuhan lebih lagi? Siapa mau mencintai Tuhan, angkat tanganmu. I love you, Lord.